Kesenian merupakan bagian dari budaya dan sarana yang digunakan untuk mengekspresikan rasa keindahan dari dalam jiwa manusia. Sedangkan sastra Melayu adalah sastra lama yang diatur pada masyarakat atau yang lahir di dalam kalangan masyarakat lama atau tradisional, yakni suatu masyarakat yang masih sederhana dan terikat oleh adat istiadat. Definisi sastra secara umum dan sastra Melayu. Sastra secara umum merupakan bentuk kegiatan kreatif dan produktif dalam menghasilkan sebuah karya yang memiliki nilai rasa estetis serta mencerminkan realitas sosial kemasyarakatan. Sedangkan definisi sastra Melayu adalah karya sastra yang bermula pada abad ke-16 Masehi. Semenjak saat itu sampai sekarang, gaya bahasanya tidak banyak berubah. Dokumen pertama yang ditulis dalam bahasa Melayu klasik adalah sepucuk surat dari Raja Ternate, Sultan Abu Hayat kepada Raja Joao III di Portugal dan bertarikan tahun 1521 Masehi. Sejarah sastra Melayu. Seiring dengan persebaran bahasa Melayu di Nusantara yang mungkin berlangsung sejak abad ke-7 Masehi, tersebar pula sastra Melayu di Nusantara. Sastra Melayu pada mulanya merupakan tradisi lisan, yakni sastra yang dilisankan, dibacakan, dinyanyikan, atau didongengkan. Baru dalam perkembangannya kemudian, yaitu sekitar ke abad 15, sastra Melayu menjadi tradisi tulis, yakni karya sastra yang ditulis. Tidak hanya dilisankan, di samping itu, sastra Melayu mula-mula bersifat anonim, tidak diketahui penulisnya. Jenis-jenis sastra Melayu, yaitu yang pertama ada gurindam. Gurindam adalah salah satu jenis puisi yang memadukan antara sajak dan peribahasa. Gurindam berisi ajaran yang berkaitan dengan budi pekerti dan nasihat keagamaan. Contohnya yang kedua yaitu hikayat. Hikayat adalah salah satu bentuk sastra prosa yang berisikan tentang kisah, dongeng maupun sejarah. Selanjutnya yang ketiga adalah karmina. Karmina adalah pantun yang terdiri dari 2 baris. Karmina merupakan sastra lisan yang merupakan bagian dari sastra Melayu. Karmina hanya dipakai sebagai lelucon atau hiburan saat santai atau mengisi waktu senggang, sehingga tidak populer seperti pantun. Selanjutnya yang keempat yaitu ada pantun. Pantun adalah bentuk puisi yang terdiri atas 4 baris yang bersajak bersili 2-2, pola AB-AB, dan biasanya tiap baris terdiri atas 4 perkataan. Contoh. Selanjutnya yang kelima yaitu ada sloka. Sloka adalah pantun yang punya beberapa bait saling sambung menyambung. Sloka merupakan salah satu jenis puisi Melayu klasik yang berisikan pepatah atau perumpamaan. Selanjutnya yang keenam yaitu syair. Syair adalah salah satu jenis puisi klasik yang memperoleh pengaruh kebudayaan Arab. Jumlah baris pada syair adalah 4 baris dengan jumlah suku kata antara 8 hingga 10 suku kata. Selanjutnya yang terakhir ada talibun. Talibun adalah pantun yang memiliki susunan genap antara 6 hingga 10 baris. Talibun merupakan perluasan dari pantun untuk mengungkapkan kesatuan ide yang lebih lengkap. Pengertian seni tari yaitu gerak badan secara berirama yang dilakukan di tempat serta waktu tertentu buat keperluan pergaulan, mengungkapkan perasaan, maksud, serta pikiran. Bunyi-bunyian yang dimaksud musik penghitung tari, mengatur gerakan penari, serta menguatkan maksud yang mau disampaikan. Sedangkan pengertian tari Melayu adalah satu di antara budaya masyarakat yang ada di Nusantara yang tidak luput mengalami pengaruh dan dinamika sejarah dari sebuah entitas masyarakat. Tari Melayu dalam kesejarahannya tidak bisa merujuk pada sebuah batas teritori satu wilayah, bahkan satu negara tertentu. Budaya masyarakat di Indonesia sangatlah banyak. Salah satunya adalah seni tari. Seni tari ini kesejarahannya tidak bisa mengacu pada satu negara saja, karena keberadaannya mengacu pada banyak negara pada satu kawasan. Tari ini merupakan gambaran dari identitas etnik Melayu itu sendiri. Pada tahun 1950-an, tari ini banyak berkembang di negara seperti Singapura, Malaysia, dan juga Brunei Darussalam. Kemudian sebelum Indonesia merdeka sekalipun, tari sudah dikenal dekat sebagai hiburan masyarakat Indonesia kala itu. Dalam tari ada 4 istilah. Yang pertama ada tari, igal, tanda, dan juga liuk. Jenis-jenis tarian Melayu yaitu tari zapin Melayu, tari zapin matahari, tari tandak sedati, tari makan siri atau biasa disebut dengan tari persembahan, tari melemang, tari rentak bulian, tari
Gamelan, tari suku Melaut, tari Makyong, dan tari Manggar. Hikayat berbilang di negeri junjungan, jadi ingatan zaman berzaman. Mari mantapkan dunia pendidikan, semoga Riau memperoleh kemajuan. Kalau pandai jadilah pematut, kalau pintar jadilah penaut, kalau cerdas jadilah pembaut, kalau geligeh jadilah pemalu.